Dengar, dengar. Ya, saya Ono, saya dosen di TTS. Bantuin Pak Hafiz ini biar tambah seru Republik Indonesia. Terima kasih.
Wih, kenapa ini yang nge-freeze? Oh, udah jalan lagi udah.
Ya, siap. Terima kasih Pak Hafiz. Mas Denis, itu bisa dijawab juga tuh pertanyaannya pakai chat aja juga nggak apa-apa sih. Eh, saya langsung share screen aja ya. Cuman menarik dengerin Mas Denis ngomong tadi. Soalnya karakter saya beda 180 derajat ternyata dari Mas Denis. Ya, jadi mudah-mudahan ini aman semua ya, suara aman ya, video udah kelihatan nih. Oke. Jadi saya perhatiin saya beda banget dengan orang humas, orang Vkom. Anak saya anak Vkom ternyata karakternya beda sama saya ternyata. Jadi kalau orang komunikasi itu dia kan jadi jalan buat semua orang, membantu semua orang buat bikin konten, bikin berita sebagainya. Kalau saya kan kebalik. Saya punya sesuatu yang khas, ilmu yang spesifik dan saya pengen nyebarin ke semua orang. Jadi karakternya beda banget sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Tapi menarik dengerin Mas Denis tadi ngomong, asik banget sih. Jadi kalau saya kan punya ilmu dan saya pengen kasih ilmu ini pada banyak orang. Jadi konten saya kalau berbentuk video biasanya panjang karena sebetulnya video saya adalah rekaman dari kuliah saya. Jadi parah kontennya, saya masuk aja ya. Ini saya kecilin, saya masuk ke, saya punya 2 channel. Karena tadinya salah satu channelnya satu mau di delete sama Google. Ini saya masuk yang ini sekitar 100 ribuan follower, 186 ribu follower, yang satu lagi sekitar 4 ribu follower karena channelnya lebih baru. Ini ya, jadi channelnya kayak gitu. Saya akan coba fokus bagaimana. Jadi kontennya sih blow on banget sih, jujur. Kontennya blow on banget. Ini saya kasih lihat di sebelah kanan atas. Ini software namanya Kazam. Ini kalau kelihatan kanan atas lagi recording. Kalau udah selesai ya saya finish, nanti saya upload. Saya upload apa adanya. Jadi kalau kuliah 1 jam ya saya upload 1 jam. Kagak diedit, males, nggak ada waktu buat ngedit. Jadi saya upload ya apa adanya aja. Dan saya itu banyaknya screen recording. Yang saya record adalah layar, waktu presentasi, suaranya ikut masuk, kagak diedit, upload, jebret. Jadi parah banget sebenarnya kalau dibandingkan dengan Mas Denis yang tadi ya. Kalau Mas Denis karena dia harus menarik orang, ya udah harus diedit segala macam. Kalau saya nggak, ngajar video jebret upload jebret dah. Nah ini saya akan ngasih lihat dari kondisi yang saya, tapi ini saya ngasih tahu dulu ya, saya ada di YouTube. Videonya ada sekitar berapa ini, lupa. Coba lihat channel saya di YouTube, videonya oke. Videonya ada 3.500 video, subscribernya 168.000, yang satu lagi 4 ribuan subscriber. Saya ada Facebook, cuman hampir 169.000 follower. Dan ini kalau dilihat isi kontennya parah banget sih. Isi kontennya cuman isinya pengumuman doang. Akan ada webinar, akan ada parah banget. Jadi konten saya blow on banget sih sebenarnya. Cuman ngasih tahu ini ada buku lagi di launching, bisa pesen sekian, followernya segitu. Jadi isinya kalau saya yakin kalau dilihat sama Mas Denis ini isinya gelo banget. Jadi isinya cuma kayak gini aja sih. Cuma ngasih tahu aja, isinya parah banget separah ini. Facebook saya, satu lagi LinkedIn, isi saya juga nggak beda jauh sama Facebook saya. Isinya pengumuman aja sih, isinya kayak gitu. Jadi ya udah, kasih tahu ada ini. Nah, yang penting sebenarnya yang kejadiannya di sini semua bisa kelihatan banget di Twitter sih sebenarnya. Di YouTube nggak terlalu, di Twitter sangat kental banget. Ini saya masuk notifikasi, kelihatan banget di bagian notifikasi saya. Ini saya ngasih tahu nih jam 4. Saya fokusnya saya pengen ngomong ke arah cari duit ya, bukan cara bikin kontennya sih. Gimana cara cari duit dari konten di media sosial. Ini ada webinar ini, terus saya ngasih tahu lagi ada ini, terus nah kalau ada orang tanya saya jawab kalau di Twitter.
terutama di Twitter ya. Kalau di YouTube kadang-kadang saya jawab, kadang-kadang enggak. Soalnya banyak banget pertanyaan di YouTube, akhirnya nggak kekejar sih. Jadi saya sering tanya jawab, tanya jawab. Jadi isinya kayak gini sih di Twitter saya. Saya lebih aktif di Twitter daripada di media sosial yang lain. Jadi bentuknya teks, tanya jawab. Oke. Nah, ternyata dari tanya jawab itu orang akhirnya nempel. Jadi follower Twitter saya lebih banyak daripada media sosial yang lain. Bisa kelihatan nggak ya? Coba saya lihat Twitter saya ada berapa ya? Nggak tahu. W Purbo, coba lihat. Follower saya ada 385.000. Oke, isinya tanya jawab sih. Jadi kalau dilihat isinya tanya jawab. Akibat dari tanya jawab itu karena pertanyaan dan jawabannya bisa dibaca semua orang, akhirnya kayak forum sih bentuknya. Jadi bentuknya kayak forum, orang bisa lihat jawaban-jawaban yang sebelum-sebelumnya, orang juga bisa nanya. Jadi bentuknya kayak forum gitu. Dan ternyata ini jadi menarik karena Ono menjawab pertanyaan orang, orang akhirnya banyak nempel di Twitternya Ono dan akhirnya jadi kayak forum diskusi. Seperti tadi Mas Denis juga bilang, dia kan suka dengan diskusi. Saya juga suka diskusi banget, lebih suka diskusi sih sebenarnya. Cuman saya butuh media sosial lain, apakah YouTube atau yang lain untuk memberikan, mendeliver pengetahuan tadi. Tapi kalau mau jujur terus terang, YouTube saya pakai untuk semacam arsip. Jadi saya ngasih kuliah, arsipnya taruh di YouTube. Jadi konsekuensinya YouTube-nya filenya gede-gede. 1 jam, kadang-kadang 2 jam, nggak diedit. Jadi lagi ngajar, nggak diedit, udah upload aja. Males banget ngedit soalnya nggak ada waktu. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah sekarang, apa hubungannya ini semua dengan cari duit? Oke, tadi saya lihat ada yang ada yang nanya soal, nah ini soal siapa nih yang di atas nih, Mas Firu Failaloh. Bagaimana cara strateginya agar channel konten bisa dimonetisasi? Ini jujur dulu ya, saya kasih lihat di dashboard YouTube saya. Ini dashboardnya bisa dilihat sih sebenarnya. Kita juga bisa lihat sebenarnya video apa yang menarik banyak orang. Nih saya analisa channel saya, kita bisa lihat yang menarik apa. Nih yang menariknya penjelasan tentang arsitektur datanya KPU, perizinan RT RW net. Tapi ini kental ke ilmu saya ya. Bagaimana kerja di cybersecurity tanpa kuliah modal dengkul, terus launching buku buku penanganan insiden cyber, proses intelijen melihat server korban. Jadi kita bisa lihat di sini, terus reaksi orang-orang juga bisa kelihatan sih. Jadi dari proses tanya jawab saya bisa tahu kira-kira orang suka hal apa sih, kelihatan. Kalau mau jujur sih orang suka hal-hal yang orang bisa dapat manfaat, misalnya lowongan kerjaan, misalnya ilmu. Jadi dengan hal-hal seperti itu orang suka. Nah ini saya kasih lihat dengan 3.000 ini monetisasinya kalau langsung dari media sosial itu jangan khawatir dengan 3.000 lebih video di YouTube saya cuma dapat duit per bulan cuman segini nih, $17 nih, gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita banyak ketipu sih kalau cari duit langsung dari media sosialnya, ketipu sih sebenarnya. Jadi dapatnya dikit nih, cuma $17 dari media sosial itu langsung. Jadi saya nyalahin buat apa sih namanya, dapat duit, tambahin ini cuman YouTube aja sih. YouTube yang saya nyalain buat iklan. Kalau yang lain sih ya serah lah, iklan lewat, duitnya nggak dapet. Jadi dari Facebook ada iklan segala macam, duitnya nggak ke saya. Di Twitter apalagi, Twitter mah kagak ada iklan ya. Jadi duitnya cuma segini per bulan, jadi kecil. Duit gedenya dari mana? Terus terang aja, duit gedenya bukan dari sini. Duit gedenya bukan dari, jadi duit di konten di media sosial saya, duit gedenya bukan dari media sosialnya itu sendiri. Karena mereka juga, jujur kalau saya bilang sih pelit-pelit juga mau ngasih duit ke kita-kita ya. Paling gede, paling kali kalau kita bisa jadi ngendorse sesuatu, bisa gede itu duitnya kalau kita endorse ya. Misalnya saya bikin konten, udah gitu saya pakai alatnya siapa segala macam. Cuman seringkali saya juga nggak diduitin yang itu. Jadi kalau dalam kasus saya,
kalau misalnya saya ngajar, seringkali saya kan harus pakai alat nih. Misalnya router, pakai Linksys lah, pakai Mikrotik lah, pakai Ubiquiti lah, pakai apa segala macam. Itu nggak ngendorse sih. Jadi yang kejadian mereka-mereka juga ngejual barangnya dia. Jadi si Mikrotik, Linksys dan sebagainya ngejual barang. Dan mereka cari duit. Mereka agak malas juga ngasih duit ke orang karena dia juga nyari duit nih ya. Tapi mereka punya barang. Jadi kejadian yang sering terjadi adalah saya dapat barang gratis. Banyak. Kalau itu banyak. Jadi saya dapat Mikrotik lah, saya dapat Ubiquiti lah, saya dapat Linksys lah, gratis. Kadang-kadang saya dapat server. Asli dapat server. Itu banyak. Termasuk wah ini ada pertanyaan buat kalau ditipu media sosial. Nah itu, ntar dulu ya, bentar. Ini server saya. Ini server ini free, gratis. Saya dapat server. Ini dari Kenceng Solusindo. Terus yang ini server lagi yang lain dari teman-teman yang lain lagi. Ini dari, kok jadi lupa gue ya? Oh bentar, bisa dibaca kok sini. Kenceng Solusindo sama Cloud Kilat. Yang ini Cloud Kilat nih. Makanya saya tulis nih. Situs ini donasi mesin dari Kenceng Solusindo. Kalau yang ini dari Cloud Kilat. Jadi saya dapat server juga. Dapat server. Kemarin dari Huawei dapat handphone kayak gitu. Jadi kalau alat dapatnya oke banyak. Nah, kalau duit biasanya akan dapat pada saat kita diminta ngasih ceramah secara fisik. Jadi misalnya kalau kita konten ini ya, nggak usah konten IT lah. Misalnya konten tentang memasak, konten masak. Kalau dari konten masaknya aja di-free aja, itu biar naikin ratingnya kita ke atas. Nah, dapat duitnya dari mana? Misalnya kita diundang untuk ceramah soal masak, apakah itu dari Blue Band lah, dari apa. Nah, waktu diundang biasanya ada ongkos biaya transport lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kita akan dapat biaya transport. Tentunya biaya transport tidak seharga nilai transport Gojek atau Grab biasanya di atas sedikit lah, bisa 500.000, kalau udah ratingnya naik bisa naik 350.000 atau kadang-kadang bisa 1 juta atau lebih. Jadi duit yang kencengnya dari situ sih sebenarnya kalau mau jujur ya. Jadi duitnya bukan dari si konten di internetnya langsung, tapi karena banyak orang yang melihat konten kita di internet. Tadi tip dan trik yang disebutkan Mas Denis tolong diperhatikan karena itu bagus banget. Dari situ orang akan melihat konten kita karena banyak orang yang follow kita, ngelihat konten kita, akhirnya akan diundang sama vendor-vendor. Nah, pada saat diundang vendor dan sebagainya, duitnya ngalir. Kalau bisa endorse produk vendornya, ya kemungkinan besar dapat barang sama duit. Kalau saya kebetulan nggak terlalu ngejar yang itu ya. Mereka seringnya ngasih barang ke saya karena barangnya juga mahal-mahal sih. Harddisk bisa jutaan kalau harddisk aja. Jadi saya kemarin juga dapat dari Western Digital, itu harddisknya lumayan. Harganya bisa 4 juta sendiri, harddisknya segitu. Ya udah dikasih ya, alhamdulillah. Oke, sekarang saya kira-kira itu gambarin besarnya supaya kita bisa diskusi ya. Nah, ini ada pertanyaan yang barangkali ini pertanyaannya curang, ini dari Pak Ibnu Mas'ud. Dia bisa jawab sendiri. Kalau connect ke Wi-Fi publik menggunakan VPN bawaan handphone, apakah aman nggak aman nggak, Prof, dari hacker di sosial media? Tergantung VPN yang dipakai. Kalau VPN-nya gratisan, agak ragu-ragu sih. Karena di ujung sebelah sana, di ujung VPN-nya bisa jadi orang itu menyadap traffic VPN kita. Jadi belum tentu ya, belum tentu aman juga kalau VPN-nya gratis. Kalau VPN yang berbayar lebih aman. Apalagi kalau VPN punya kantor Dinas Kominfo Tangsel yang dioperasikan sama Pak Ibnu Mas'ud misalnya. Wah, itu aman itu. Gitu. Pak Ibnu Mas'ud lagi curang dia jadi orang. Sekarang dari Pak Prabowo Subianto. Nah, ini Prabowo Subianto. Paslon 02 ya, Paslon 02 bohong-bohongan nih. Pernah ditipu di sosmed enggak? Contoh dan pandangannya seperti apa, Bro? Biar kita tenggelamkan. Kalau nih mau ngasih lihat yang pada ketipu ya di sosmed. Nih gua kasih lihat lah korban-korbannya. Alpine.
Ini korbannya. Sorry salah. Saya masuk ke folder, saya masuk ini. Ini korban-korban ketipunya ya. Ini contoh nih. Dia beli Bitcoin seharga $72.000, ketipu, hilang duitnya. Terus apa lagi? Nih, saya ketipu 3.600, yang harus ambil pinjol segala macam, akhirnya ketipu. Terus ada lagi ini nih, Facebook saya dihack orang Pakistan. Ini saya minta tolong, ketipu, terbujuk orang, umroh cepat untuk bangun masjid segala macam, transfer duit hilang segala macam ya. Jadi banyak banget. Intinya gini dah. Kalau kita tidak 100% kenal, tidak 100% yakin bahwa itu bisa dipercaya, jangan di follow up. Kira-kira kayak gitu sih. Terus jangan klik sembarangan. Jangan kepo banget apa-apa diklik. Ini berabe banget. Nah, kalau udah kejadian, terus apa yang bisa penanganannya seperti apa? Jujur, sebagian besar orang berusaha minta tolong ke polisi, nggak di follow up sama polisi. Mungkin mereka juga SDM-nya terbatas. Contoh di Jakarta untuk Bareskrim urusan kayak gini cuma 3 orang. Jadi susah banget karena orangnya terbatas banget. Jadi follow up yang tapi kalau untuk dapat barang kita balik itu susahnya setengah mati sih jujur. Untuk dapat uang kita balik atau ya itu balik susah. Jadi paling yang bisa kita lakukan untuk balas dendam ya. Seringkali orang balas dendam minta tolong Ono, Pak Ono bisa balesin nggak ke orang ini gitu kan. Gila, gue jadi pembunuh bayaran kan. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita coba lihat ini sih. Ini semua buat ini biar nggak ketipu ya. IC4, IC4D. Jadi Indonesia Cybercrime Combat Center. Oke, ini yang bikin adalah Pak Ruby Alamsyah. Anda bisa cek APK, cek pesan penipuan, bisa juga laporan penipuan, bisa cek layan data, rekening bank. Ini rekening banknya penipu bukan, email ini penipu bukan, link URL ini penipu bukan, fintech ini, ojol ini penipu bukan, nomor telepon ini penipu enggak. Jadi ini semua bisa dicek di ic4d.id. Oke, tolong dilihat aja untuk ngecek semuanya. Mereka punya yang free juga, layanan yang free ada, cuman ada juga layanan yang berbayar juga ada, si IC4D itu ya. Jadi itu aja sarannya. Kalau udah kejadian susah, asli susah. Kita susah, pada hari ini kita susah berharap ke polisi, ke aparat. Karena mereka orangnya terbatas, kemampuannya terbatas banget gitu. Jujur, kalau Anda jadi presiden, menteri lebih gampang buat minta tolong aparat. Cuman kalau rakyat biasa kayak saya, Anda semua, kayaknya susah. Padahal mereka dibayar dari duit pajak kita ya. Tapi ya susah lah. Kalau ini dari Mas Firu Amrullah, kalau mau mendapatkan sertifikat dari LMS Ono Center, open course, apakah nilai 90 ke atas, boleh berulang-ulang. Jadi ini buat dapat sertifikat ya. Jujur, kalau di LMS Ono Center, plugin buat sertifikatnya nggak bisa diinstal karena versinya terlalu lama yang LMS Ono Center. Insya Allah bulan 5, bulan depan saya akan format itu mesin Ono Center supaya jadi versi yang baru, pakai sistem operasi yang paling baru. Kalau itu udah terjadi, sertifikat bisa dikeluarin. Sementara ini sertifikat bisa keluarin dari Open Course ITTS. Pertanyaannya apakah nilainya 90 ke atas? Sekarang saya tolerir nilai 70 ke atas saya kasih. Apakah boleh berulang-ulang kerjain ujiannya segala macam? Boleh berulang-ulang sampai mabok kerjainlah tuh ujian itu. Kalau mau dapat 100 nulis buku juga saya kasih. Cuman 70 ke atas sertifikatnya nggak saya delete. Soalnya kasihan banget kalau di delete. Jadi ya udahlah, pokoknya 70 ke atas juga gue kasih lah sertifikat. Saya pernah ditipu juga Prof via Telegram. Ini udah ya, Mas Firu Failaloh. Sekarang Mas Muhammad Fakhrorozi. Saya pernah ditipu via Telegram. Caranya biar balik gimana? Soalnya gede puluhan juta, lapor polisi, nggak ada bukti, cuma chat. Aduh, susah. Aduh, ini susah kalau ya polisi gitu deh. Paling
Ya itu duit puluhan juta, ya susah baliknya sih jujur. eh Harus aparat sih yang ngerjain itu sih. Dan kondisi aparat seperti ini kita serba salah nih sekarang ini. Kalau Anda punya eh orang kepolisian segala macam lebih gampang ceritanya, cuman kalau nggak punya susah. Ini ya minta maaf nih buat Mas Muhammad Fakhorozi. Iya susah emang, kondisinya susah. Ini serba salah. Kalaupun minta tolong sama aparat, ini sebetulnya teman-teman IC4.D itu mereka kerjanya forensik. Cuman untuk bayar Pak Ruby Alamsyah nggak mahal, nggak murah ya, gitu. Jadi bisa sebetulnya. Cuman akhirnya bayarnya mahal juga. Kalau duit kita yang hilang misalnya belasan juta, bayar Pak Ruby belasan juta juga kan nggak balik modal gitu, ceritanya gitu sih. Jadi serba salah nih sekarang, minta maaf. Gitu. Ya, saya ngerti gimana rasanya soalnya istri saya juga pernah kena sih. Itu, oke. Mudah-mudahan udah kebayang. Saya balikin ke Pak Hafiz. Silakan Pak Hafiz. Saya kembalikan. Oh diganti. Oh ya siap. Oh dia harus kuliah ya. Sok silakan. Kang Denis barangkali ada untuk jawab pertanyaan segala macam. Barangkali ya. Nggak ada kayaknya Kang Denis sudah aman. Ya kalau nggak ada bisa ditutup. Cuman gini aja deh. Kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya di email Ono. Saya tulis aja ya kali ya. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa dihubungi di email ono@indo.net.id. Cuman kalau sifatnya ngobrol bisa pakai Twitter sih, itu Twitter saya. Saya orang Twitter banget. Jadi beda sama anak muda sama Mas Denis yang orang IG kayaknya. Saya orang Twitter. Lebih suka tulisan. Wajah saya juga males ditampilin di YouTube kalau lihat video saya kebanyakan screen recording, bukan ono ngomong mukanya kelihatan enggak sih. Jadi silakan kalau ada apa-apa silakan di email sama Twitter. Oke, terima kasih. Saya balikin lagi. Oh iya ini tambahan aja nih. Ini curang nih. Moderatornya curang, nggak memperkenalkan diri dia. Jadi moderatornya ini namanya Noras. Minggu depan materinya adalah dari Noras dan Fatah akan ngomong soal bagaimana kita bisa cari duit. Noras ini lagi kuliah, jadi modalnya cuma ijazah SMA doang ya. Jadi minggu depan Noras akan ngasih materi nih sama Fatah berdua. Dua-duanya adalah mahasiswa di TTS dan lagi kuliah. Bagaimana kita bisa berkarya, bekerja dengan modal ijazah SMA atau SMK. Gitu ya Noras ya. Minggu depan, minggu depan. Harus dong biar semua orang bisa ikut.
Ya, siap. Yuk, terima kasih.